kembali lagi di Ayo Sehat masih bersama dengan Dokter Diana. Nah, menyambung pertanyaan tadi sebelum jeda, Dok. Bagaimana sih cara mendeteksi dini terhadap stunting? Nah, cara mendeteksi dini adalah ya kita harus rajin kontrol. Intinya tadi, ya kan, dari bayi baru lahir, pasti kita kontrol. Tadi ke tempat kita kontrol tadi, ya kan, nanti kita ada plot di kurva pertumbuhan. Ada growth chart-nya, kita pakai dari WHO. Nanti timbangnya berapa, ya kan, tinggi badannya berapa, diukur, lingkar kepala pun segala diukur. Nah, jika memang masih sesuai dengan kurva, berarti Anda bagus nih pertumbuhannya, ya tumbuh kembang lah. Ya kita ngomong untuk anak-anak kan tumbuh dan kembang, kita lihat gerakan motoriknya, umur segini udah bisa apa. Nah kelihatannya bisa di situ. Nah jadi intinya bagaimana supaya kita nggak sampai kecolongan, ya rajin-rajinlah, rutinlah untuk kontrol sesuai dengan anak. Ya bayi kan mungkin setiap bulan kita kontrol. Di atas 6 bulan mungkin 3 bulan sekali, ya kan sekalian dia belajar makan. Nah dari situ bisa lihat jika memang sudah ada keterlambatan di kurvanya, ya kan misalnya sesuai dengan berat badan segini, umur sekian, mestinya udah berapa, ternyata tinggi badannya mungkin kurang atau berat badannya kurang. Nah udah harus langsung terjadi sebuah abnormal ya? Iya harus dilakukan sebuah terapi dong. Ya kan, either makannya diatur atau misalnya pada saat dia masih menyusui ibunya makannya diatur, karena sangat berpengaruh dari sisi nutrisinya. Oke, baiklah. Nah, Dokter Diana, tim dari Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa dampak akibat dari stunting. Ini yang pertama, dampak stunting jangka pendek. Ada perkembangan otak terganggu, kecerdasan berkurang, pertumbuhan fisik terganggu, metabolisme dalam tubuhnya berbeda atau mengalami gangguan. Pasti sekali. Bisa dijelaskan, Dok? Iya. Jadi gini, kalau kita ngomong tadi berhubungan dengan asupan, ya kan, asupannya terutama protein tadi berhubungan untuk perkembangan otak, jelas. Lemak, serabut saraf itu semua terbentuk dari lemak. Kadang ya orang asal kenyang aja nih kasih makan, anak udah mulai MPASI misalnya, ya udah makan buah sayur yang banyak, tapi dia lupa kasih lemak, dia tidak tambahkan protein karena masalah asal kenyang. Akhirnya apa? Malnutrisi, dalam artian tidak seimbang nih gizi yang ada diberikan ke anak, sehingga efeknya ini ya kecerdasan juga pasti berkurang karena untuk perkembangan otak sendiri berkurang. Padahal kan sebenarnya dari 0 sampai 2 tahun itu adalah golden period perkembangan otak si anak. Kita harus berikan nutrisi yang maksimal pada saat itu, ya. Terus kemudian apa? Kalau kurang, ya kalorinya kurang, pasti pertumbuhan fisiknya terganggu. Mestinya tingginya sekian, tapi akhirnya lebih pendek. Telat ya berarti ya. Sekarang jangka panjangnya. Ini ada menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit. Nah, resikonya banyak nih, diabetes, obesitas, penyakit jantung. Monggo, silahkan dijelaskan, Dok. Ini berhubungan juga dengan tadi jangka pendeknya terganggu. Ya dong, namanya proses tumbuh dan kembang itu otak tuh lagi bener-bener sel-selnya neuron lagi dikasih stimulasi. Tapi stimulasinya dari asupan kurang, ya kan, kemampuan konsentrasi dia kurang. Karena energi dia kurang, maksudnya energi kalori yang masuk dengan gizi seimbangnya itu kurang, pasti biasanya lebih nggak konsen pertama. Pada saat anak mulai sekolah, preschool deh, diberikan tugas-tugas sederhana juga mungkin nggak bisa, masih bingung, aku mesti ngapain, kadang seperti itu, ya. Nah, terus berhubungan dengan menurunnya kekebalan tubuh, jelas sekali. Biasanya anak-anak stunting ini itu sering pilek. Pertanyaan saya ke bapak ibunya biasanya gitu, anak kan sering batuk pilek nggak, Bu? Oh iya dok, sering banget, jadi sebentar-sebentar ketularan. Temennya main, misalnya zaman dulu belum pandemi sering main keluar, baru sebentar udah batuk pilek, ke sekolah sebentar batuk pilek, tentu saja, karena daya tahan kita kurangnya asupan protein, kurangnya asupan yang tepat, gizi yang tepat, menurunkan imun. Sehingga apa ya, tadi kita lebih mudah terkena virus, penyakit, bakteri yang lain. Nah yang ini juga berisiko terkena penyakit macam-macam. Ya namanya istilahnya dari fondasinya nih udah nggak kurang tepat nih. Dari 2 tahun pertama fondasi badannya kurang tepat. Pertumbuhan organ-organ tubuh juga pasti terganggu, bener nggak? Betul. Akhirnya apa? Nantinya pada saat dewasa risiko dia untuk mengalami gangguan-gangguan organ, ya penyakit-penyakit tidak menular. Ini kan penyakit tidak menular ya, diabetes, obesitas, jantung, pembuluh darah, stroke segala macam. Ini makin gede. Jadi penyakit tidak menularnya risikonya makin gede. Karena apa? Ya fondasi dari dia bayinya itu nggak benar. Nah, jadi yang harus dicegah sebenarnya terjadinya stunting ini.